Selamat pagi, perkenalkan saya Henry Lasmana, mahasiswa program Magister Manajemen dari Universitas UBI, yang saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu blockchain, yang merupakan bagian dari mata kuliah sistem logistik kami yang dibimbing oleh Dr. Agus Purnomo, MT. Pengertian blockchain adalah sebagai teknologi yang merupakan ledger digital terdistribusi yang memungkinkan catatan transaksi disimpan secara terdesentralisasi di berbagai node di seluruh jaringan. Tren blockchain ini mencakup pengembangan, implementasi, penggunaan dan pengelolaan buku besar yang terdesentralisasi dan dicatat secara digital yang didistribusikan ke seluruh penjuru jaringan. Sehingga dengan mengembangkan rekaman yang tidak dapat diubah dan diserialkan, teknologi blockchain ini bertindak sebagai satu-satunya sumber kebenaran bagi penggunanya. Selanjutnya dapat disampaikan pula bahwa teknologi blockchain ini menggambarkan naik turunnya mata uang pada saat itu yang pertama dikenal oleh publik, namun yang menjadi latar belakang khususnya pada masa pandemi COVID-19, para pemain logistik berusaha mencari cara yang lebih baik dalam proses supply chain. Beberapa organisasi termasuk DHL terlebih dahulu meluncurkan buku besar digital mereka sendiri. Selanjutnya, melihat ke belakang, pasar teknologi blockchain ini sangat pesat tumbuhnya, sehingga diperkirakan pada tahun 2030 nanti akan mencapai 1,4 triliun USD. Peningkatan jumlah peserta ini akan mempunyai efek jaringan yang lebih besar dan meningkatkan nilai supply chain dan manfaat dari tren blockchain itu sendiri. Baik, saat ini perusahaan memiliki visibilitas produk yang terbatas saat mereka menjalani proses produksi dan proses supply chain, di mana produsen, pengecer, dan pelanggan akhir semuanya membutuhkan kemampuan pelacakan dan penelusuran yang lebih baik dan lebih andal untuk produk-produk mereka. Melalui blockchain pelanggan dapat mengakses buku besar blockchain dengan interface yang dapat mereka lihat status pengiriman produk dan mengkonfirmasi secara akurat atribut produk. Bahkan blockchain ini mampu mengidentifikasi titik-titik penghapusan atau penyisipan produk tanpa izin, sehingga membantu menyelidiki jika terjadi pencurian, penipuan, dan atau pemalsuan. Sehingga dengan demikian, tingkat transparansi yang didukung oleh blockchain ini memungkinkan organisasi supply chain untuk memastikan kepatuhan pemasok dan distributor. Dampaknya apa? Sehingga dengan demikian blockchain dapat membangun loyalty customer karena mereka dapat memahami dan mengetahui semua proses dalam rantai pasok. Eh, Dalam slide ini kami akan menjelaskan mengenai advantage dari blockchain itu, yaitu di sini kami mengumpulkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang terdiri dari biaya implementasi, keamanan, pelacakan asal-usul atau yang kita kenal dengan traceable, efisiensi operasional. Ini dengan menggunakan blockchain, maka perusahaan terbebas dari biaya-biaya operasional, kemudian biaya SDM, dan pengelolaan dokumen yang ribet. Kemudian selanjutnya ada keuntungan lainnya yaitu kontrak pintar atau smart contract, yaitu melalui blockchain ini dapat dilakukan eh, proses pengadaan kontrak dengan pemasok. Kemudian keterandalan dan keberlanjutan serta pelacakan barang palsu. Ini dalam teknologi blockchain ini segala produk diberi identitas, ya, identitas yang unik sehingga terhindar dari barang palsu, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Selanjutnya di samping di advantage ada juga disadvantage dari blockchain itu sendiri, yaitu transparansi karena memungkinkan para pemangku kepentingan melacak real time pergerakan produk dari titik awal hingga titik akhir. Kemudian skalabilitas, jumlah transaksi yang dapat diproses oleh blockchain saat ini terbatas.
dan dengan peningkatan volume transaksi dalam rantai pasok masih terbatas. Selanjutnya yaitu standarisasi. Standarisasi dalam format data dan proses dapat menyulitkan integritas blockchain di seluruh rantai pasok. Yang berikutnya adalah privacy dan kepatuhan. Masalah privacy ini terkait data yang disimpan di dalamnya. Terkadang menyulitkan perusahaan yang perlu memastikan data-data tertentu atau data-data yang sensitif tidak terekspos kepada pihak lain. Yang berikutnya adalah kesulitan mengubah sistem yang ada. Bagi perusahaan yang menghadapi resistensi internal terhadap perubahan atau teknologi yang ketinggalan akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses integrasi sistemnya nanti. Berikut adalah ketidakpastian hukum dan regulasi. Mengingat blockchain ini adalah bergerak dalam skala global, maka setiap negara atau yurisdiksi memungkinkan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap teknologi ini. Opini kami tentang blockchain ini adalah sebagai salah satu aspek terkuat dari blockchain adalah keamanannya. Dengan karakteristik seperti terdesentralisasi, enkripsi, kriptografi, dan imutabilitas data, blockchain menciptakan lingkungan di mana transaksi dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tanpa memerlukan otoritas pusat atau pihak ketiga yang dapat dipercaya. Opini kedua kami adalah dengan catatan transaksi yang tersimpan secara terdesentralisasi dan dapat diakses secara publik, blockchain akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Yang ketiga, dalam banyak kasus penggunaan blockchain dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan menghilangkan kebutuhan akan perantara atau pihak ketiga, serta dengan mengoptimasikan proses melalui kontrak atau yang kita sebut dengan smart contract. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.